peserta 1 jam setelah pendaftaran itu bisa langsung membayar angsurannya pertama ya. Nah, berikutnya nanti bisa diangsur setiap bulan. Tapi ya berbeda dengan rehab ya. Kenapa rehab ini tidak aktif? Karena ini sebenarnya peserta tersebut belum bayar, masih ya diangsur lah ya. Ditampung dulu, nanti begitu angsurannya itu sebesar sama dengan iuran yang menjadi kewajiban peserta tersebut, sebesar tunggakan tersebut, nanti baru bisa aktif. Artinya JKN ini tidak harus, pokoknya harus bayar langsung tidak ya. Artinya peserta JKN ini terbantu bisa membayar iurannya secara bertahap. Halo Tribuners, Anda berjumpa bersama saya Elin di program Bincang Eksklusif Tribun Jateng bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwakerto. Beberapa waktu lalu kita sudah banyak membahas terkait program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, tentunya bersama kantor cabang BPJS Kantor Cabang Purwakerto. Pada kesempatan ini kita bakal spesifik membahas terkait program rehab. Ini mungkin Tribuners bagian masih belum tahu. Untuk itu kami sudah menghadirkan narasumber yang tahu seluk-beluknya terkait program ini tentunya. Di sini sudah bersama kita semua ada Bapak Badru Zaman. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwakerto. Langsung saja Bapak, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, Melin. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih Pak Badru? Ya, biasalah kegiatan rutin, aktivitas di kantor gitu. Ya selebihnya ya biasalah koordinasi dengan beberapa stakeholder. Oke. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya hadir di Bincang Eksklusif Tribun Jateng kali ini. Dan Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bakal ngebahas terkait program rehab. Sebelum membahas seluk-beluknya sampai nanti tuntas, boleh dijelaskan ke Tribuners dulu nih Pak, program rehab ini apa Pak? Iya, baik. Terima kasih Melin dan Tribuners. Izin sedikit menyampaikan ke peserta JKN, khususnya peserta PBPU, dan yang kebetulan nanti menyimak di kegiatan nanti di YouTube nantinya, di share di YouTube juga ya, bahwa rehab ya, rehab mungkin peserta JKN khususnya dari segmen PBPU atau mungkin lebih dikenal dengan peserta mandiri, pekerja mandiri, ini adalah salah satu, sebenarnya ini akronim ya, rencana pembayaran bertahap ya, atau singkatan lah ya. Jadi ini salah satu alternatif bagi peserta JKN, khususnya peserta pekerja mandiri yang menunggak dan belum bisa membayar iuran secara langsung. Program rehab ini jadi salah satu alternatif bagi peserta untuk membayarkannya dengan mengangsur sesuai dengan kemampuan dari peserta tersebut. Itu Mbak, kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti ini mereka istilahnya diberikan keringanan ketika terjadi tunggakan agar bisa melunasi tunggakan tersebut. Bisa dibilang seperti itu Pak? Iya, kurang lebih ini ya, keringanan dalam melakukan pembayaran ya. Artinya tidak mengurangi, tetap tidak mengurangi kewajiban, tapi ini lebih ke meringankan angsuran bulanannya. Jadi nanti pada saat iurannya itu tidak dibayar langsung lunas gitu Mbak. Oke, tidak langsung dibayar lunas. Nah bentuknya itu seperti apa Pak? Apakah mungkin tunggakan 1 tahun bisa dibayar 3 bulan, 4 bulan, atau boleh dicicil 10 kali, atau seperti apa dibentuk dari program rehab sendiri Pak? Nah, ya jadi untuk rehab ini nanti model pembayaran atau angsurannya itu minimal itu 2 kali ya. Karena kalau 1 kali artinya ya peserta tersebut langsung bayar lunas gitu kan ya. Jadi minimal 2 kali ya, dan maksimal itu 12 kali ya. Jadi kalau misalnya peserta tersebut mendaftar pertama sampai dengan nanti lunas, itu artinya nanti kalau misalnya itu angsurnya itu 12 kali, itu artinya ya 1 tahun jangka waktunya ya. Tapi kalau misalnya itu tidak menutup kemungkinan juga peserta tersebut membayar atau melunasi lebih dipercepat, itu juga dimungkinkan sih Mbak gitu Mbak. Oke, bisa dimungkinkan seperti itu. Pak, tapi
terkait program rehab ini sendiri, apakah ada nominal tertentu batasan atau minimal berapa gitu Pak untuk bisa ikut program rehab ini? Misalkan ditentukan nih yang bisa ikut program rehab peserta BPJS yang nunggak sekian juta, 5 juta, maksimal 20 juta, atau sebenarnya tidak ada ini Pak, tidak ada batasan atau seperti apa? Jadi di kami yang menjadi indikator ataupun dasar peserta tersebut bisa mengikuti program rehab adalah jumlah bulan menunggaknya, Mbak. Oke. Jadi peserta dengan tunggakan lebih dari 3 bulan itu bisa mengikuti program rehab ini ya. Dan maksimal kan kalau tunggakan itu kan 24 bulan ya, plus tagihan 1 bulan berjalan, artinya 25 bulan. Dan jadi tidak dibatasi nominal. Kalau misalnya pun ternyata tagihannya itu hanya misalnya 1 juta, itu ya bisa juga ikut rehab selama tunggakannya itu di atas 3 bulan itu tadi. Oke. Ya. Berarti saya simpulkan Bapak Tribuners, berarti tidak ada batasan nominal ya Pak ya, atau patokan minimal untuk Tribuners ikut program rehab. Tadi patokan atau indikatornya itu adalah 3 bulan menunggak, berapapun lebih dari 3 bulan, berapapun itu nominalnya. 4 bulan ke atas berarti. Oke, baik Pak. Kalau manfaatnya sendiri Pak dari program rehab ini apa sih Pak buat peserta JKN? Ya tentunya tadi ya, waktu di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk manfaatnya tentu saja bagi peserta JKN yang belum bisa membayar tunggakan iurannya secara langsung, ini peserta bisa mengatur pembayarannya sesuai dengan kemampuan tadi ya, mau diangsur setiap 2 bulan, sesuai dengan 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, atau mungkin bisa langsung 4 bulan sekali atau apa. Jadi artinya peserta tersebut bisa mengangsur sesuai dengan kemampuan peserta tersebut membayar iuran. Oke, bisa sesuai dengan kemampuan peserta JKN gitu ya, membayar iurannya. Pak, kemudian syarat dan ketentuannya ketika pengen ikut program rehab nih, apa nih Pak? Nggak ribet sih. Intinya peserta tersebut yang mengikuti program rehab itu, yaitu yang pertama adalah peserta PPPU atau pekerja mandiri ya. Kemudian punya tunggakan lebih dari 3 bulan, artinya dengan tunggakan 4 bulan ke atas itu sudah bisa mengikuti program rehab. Itu aja sih, nggak usah yang lain-lain gitu ya, pokoknya simpel. Tapi caranya gimana Pak? Apakah harus datang ke kantor? Karena ada program JKN Mobile nih, semua kan lebih gampang nih. Apa bisa diajukan lewat JKN Mobile atau gimana nih? Iya, apalagi sekarang kan sudah digitalisasi ya. Program rehab ini juga sekarang sudah melekat juga di mobile JKN. Mungkin bagi peserta JKN yang sudah familiar menggunakan mobile JKN, itu di situ ada menu rehab. Bisa melalui mobile JKN, bisa melalui kantor juga, silahkan kalau mau ke kantor terdekat, ke kantor cabang, ke kantor kabupaten juga bisa. Kemudian bisa juga melalui care center 165. Oke, banyak caranya Tribuners, bisa datang langsung, bisa lewat JKN Mobile, ada juga call centernya bisa dihubungi, seperti itu. Pak, misalkan ada kasus seperti ini Pak, ada peserta JKN, mungkin kelas 1 gitu kan, kelas 1 dan udah nunggak nih, agak lumayan, sudah 1 tahun ke atas gitu. Ingin turun kelas, apakah biayanya harus dilunasi dulu atau gimana nih Pak? Karena mungkin asumsi masyarakat ketika turun kelas itu bisa mengurangi beban biayanya. Itu gimana Pak? Boleh atau harus dilunasi dulu atau langsung bisa turun kelas? Jadi ya oke, ini sedikit melenceng dari tema utama ya, tapi ya enggak apa-apa, sedikit saya tanggapi saja. Intinya bahwa untuk turun kelas itu diperbolehkan selama peserta tersebut sudah terdaftar di kelas sebelumnya itu minimal 1 tahun. Oke. Ya. 1 tahun, jadi artinya kalau belum 1 tahun artinya ya dia belum bisa turun kelas, dan kewajibannya selama tahun tersebut harus tetap menjadi kewajiban peserta tersebut. Baru nanti di bulan berikutnya setelah peserta tersebut turun kelas, dia menjadi hak kelas yang terbaru itu. Berarti baik turun maupun naik ya bisa. Oke, berarti harus dilunasi dulu, baru turun kelas, karena mungkin terjadi di masyarakat awalnya mungkin di kelas 1 atau kelas 2 merasa kurang mampu, pada akhirnya ada
keadaan Iya. seperti itu tentu Iya. itu keadaan yang tidak diinginkan gitu, jadi harus turun kelas, tapi harus dilunasi dulu tunggakannya Iya. dan bisa lewat program rehab ini ya Pak ya. Ya, program pelunasannya bisa lewat rehab juga nanti ya, misalnya Baru? yang setahun sebelumnya yang menunggak itu ya silahkan kalau mau misalnya peserta tersebut mau direhab dulu sambil nanti untuk turun kelas atau naik Oke. kelas misalnya. Oke, Tapi kalau bisa. naik kelas saya rasa sih harusnya sih peserta tersebut bisa langsung membayar. Langsung bayar hasilnya, lunas. lebih mau. Oke. Benar. Pak. Oke, baik. Kalau tahapan pembayarannya sendiri Pak, bagaimana nih untuk program rehab ini? Jadi untuk tahapan pembayarannya peserta rehab ini kan bisa mendaftar tadi itu maksimal tanggal 28 ya, kecuali Maksimal bulan tanggal 28. Februari ya. Kalau Februari ini kan 28 hari. Jadi N-1-nya jadi maksimal di tanggal 27 ya. Oke. Tanggal 27 dan nanti peserta 1 jam setelah pendaftaran itu bisa langsung membayar angsuran yang pertama ya. Berikutnya nanti bisa diangsur setiap bulan itu sih Mbak. Oke, bisa diangsur setiap bulan. Kemudian kalau ini Pak terkait program rehab juga, ini misalkan menggunakan kartu BPJS-nya apakah masih bisa Pak? Dia masih punya tunggakan, Ya betul. tapi Ya bila baik. sakit, Ya. gimana itu Pak? Ya baik. Jadi program rehab ini tidak langsung peserta tersebut begitu mengikuti rehab bayar iuran angsuran pertama itu belum langsung aktif ya. Itu kartu tetap nonaktif. Nanti peserta tersebut akan aktif apabila iurannya sudah atau angsurannya sudah lunas ya. Tapi yang tadi kami sampaikan bahwa bisa juga peserta tersebut melunasi dipercepat ya. Artinya misalnya angsur 12 kali, kemudian pada angsuran ke-6 dilalah kebetulan ada rezeki itu mau ditutup langsung dilunasi itu bisa ya, dan itu bisa langsung aktif. Tapi kalau selama periode angsuran selama itu belum selesai itu Masih belum bisa. masih belum bisa. gitu. Oke, berarti harus sesegera mungkin. Makanya jangan nunggak Tribuners. Iya. Oke, berarti masa waktu space waktunya Pak, biar kartu aktif lagi itu biasanya butuh berapa lama? Sebenarnya kalau peserta hari ini misalnya bayar ya, hari ini bayar, ini kartu langsung aktif Mbak. Oh, gitu. Bayar ya, misalnya nggak ikut rehab ya. Oh saya punya tunggakan di 12 bulan gitu. 12 bulan saya bayarlah ke channel-channel ya. Semua channel kan sekarang sudah melimpah ya, tidak seperti awal-awal. Sekarang hampir semua setiap sudut, setiap e-commerce maupun channel tradisional maupun yang modern itu sudah bisa membayar iuran JKN. Begitu bayar pertama keluar struk dari channel pembayaran tersebut, itu kartu langsung aktif Mbak. Nah, tapi ya berbeda dengan rehab ya. Kenapa rehab ini tidak aktif? Karena ini sebenarnya peserta tersebut belum bayar, masih ya diangsur lah ya, ditampung dulu. Nanti begitu angsurannya itu sebesar sama dengan iuran yang menjadi kewajiban peserta tersebut, sebesar tunggakan tersebut, nanti baru bisa aktif. Bisa aktif lagi. Oke, baik. Pada intinya Tribuners program rehab ini akan membantu peserta JKN untuk pelunasi tunggakan seperti itu, menyesuaikan dengan kemampuan. Kalau mampunya dibayar 3 kali boleh, 3 kali sekali boleh, maksimal 12 kali ya Pak Iya, ya? maksimal 12 Oke, kali. Ya. luar biasa sekali.
mendengar tanggapan langsung dari peserta JKN nggak nih? Wah, terima kasih Pak ada program rehab. Ini sangat membantu. Tanggapan masyarakat seperti apa Pak dari peserta? Banyak sih Mbak. Biasanya sih ini terbantu karena biasanya memang peserta tersebut terutama yang kebanyakan memang yang ikut rehab ini peserta-peserta yang kelas 3 ya, artinya yang walaupun di kelas 2 dan kelas 1 juga banyak yang ikut, artinya memang mereka sangat berterima kasih sih Mbak. Artinya program rehab ini bisa sedikit banyak membantu ya. Artinya JKN ini tidak harus pokoknya harus bayar langsung tidak ya. Artinya peserta JKN ini terbantu bisa membayar iurannya secara bertahap ya. Tapi ya intinya selama peserta tersebut tidak sakit ya. Kalau sakit kemudian mau digunakan ya tetap harus aktif dulu. Gitu berarti ya. seperti itu, misalkan kejadian di rumah sakit, kita sakit, kebetulan nih belum ada rezeki untuk pelunasi, ada tunggakan, itu kita harus melunasi dulu Pak. Betul. Oke, Betul. nih buat Tribuners yang punya tunggakan JKN-nya harus segera dilunasi. Harus sedia payung sebelum hujan ya Pak ya. Iya, Jadi iya. kayak kita punya jaminan gitu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita tidak punya tunggakan. Jadi ketika kita sakit sudah ada jaminannya dan tidak perlu riwah urusi gitu ya Pak Iya, ya. iya, iya. Intinya sih itu Tribuners. Baik, Bapak terakhir Pak ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, boleh Pak? Iya, terkait program rehab ini ya, sebenarnya sih rehab ini jadi alternatif terakhir ya. Yang pertama itu semua peserta JKN pastikan membayar iuran maksimal tanggal 10 setiap bulan untuk memastikan terlindungi program JKN ini. Kemudian untuk lebih pasti manfaatkan auto debit ya, karena auto debit ini menghindari Bapak Ibu peserta JKN lupa membayar iuran ya, karena kadang bisa jadi rutin bayar begitu lupa, oh ya saya kemarin belum bayar. Auto debit ini jadi salah satu solusi. Kemudian kalaupun sudah terlanjur lupa, kemudian menunggak sudah bertumpuk-tumpuk sampai dengan 2 tahun, 24 bulan gitu, manfaatkanlah program rehab ya, karena peserta JKN bisa mengangsur tunggakannya sampai dengan 12 kali. Mungkin itu aja sih Oke, Mbak. terima kasih Bapak. Jadi gitu Tribuners, untuk Anda yang punya tunggakan JKN itu bisa menggunakan program rehab ini menjadi salah satu solusi ya Bapak ya. Iya. Sampai 12 kali mengangsur ketika Anda punya tunggakan angsuran. Atau mungkin tadi sudah disebutkan Pak Badru juga, ada solusi lain Anda bisa menggunakan auto debit ya Pak ya. Auto debit. Itu menghindarkan Anda dari lupa. Ketika lupa, karena banyak kan sering lupa ya Pak ya. Iya. Oke, Iya. baik. Karena memang sedikit lagi ya Mbak, karena auto debit ini tidak melulu harus ke bank ya. Auto debit memang identik dengan pelayanan perbankan ya, tapi auto debit ini e-commerce juga banyak ya yang sudah bisa melayani auto debit ya. Ada Dana, misalnya Tokopedia, Shopee, dan semuanya ya, e-commerce modern sekarang sudah bisa melayani auto debit juga ya. Jadi tidak melulu Bapak Ibu peserta JKN harus punya rekening bank. E-commerce juga bisa melayani auto debit juga. Mungkin tambahnya sedikit itu Pak. Oke Bapak, terima kasih Pak sudah hadir di Bincang Eksklusif Tribun Jateng kali ini. Iya, Sehat selalu dan Mbak. sukses selalu buat Iya, Bapak. terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke Tribuners, itu tadi Bincang Eksklusif Tribun Jateng edisi kali ini bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto. Terima kasih telah menyaksikan program kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.